Selambaikan tangan saudara bahwa menyatakan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Amin. Kita siapkan hati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita ibadah pagi hari ini semua juga karena kasih Tuhan. Kami sampaikan salam untuk yang ada di yang saat ini melihat IG ataupun YouTube. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang menyatakan buat kami. Kami percaya pagi ini Tuhan yang membawa setiap kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan pagi hari ini hanya untuk memuliakan Nama. Kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah pagi hari ini semua dalam kuat kasih tangan. Demikian juga Tuhan saat ini buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini melihat siaran langsung di IG ataupun di YouTube Tuhan. Kami serahkan semua juga dalam kuasa tangan-Mu, dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Biar mereka semua juga dijamah oleh Engkau Tuhan tanpa terkecuali seperti Tuhan Engkau menjamah kami di tempat ini Tuhan, karena Engkau berkuasa atas waktu dan jarak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami awali Tuhan pada pagi ini ucapan syukur yang terdalam dari hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur buat Allah kita. Kita ucapkan syukur buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita, amin. Sekali lagi kita sorak-sorai yang paling meriah, saudara.
kemenangan. Amin. Amin. Hidup kita hidup karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dengan sikap doa silakan duduk saudara. Hidup Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami ada di tempat ini dengan hati yang terbuka kepadamu ya Tuhan, dan kami terus memandangmu Tuhan, fokus hanya kepadamu Tuhan, di mana anugerah-Mu telah tercurah di kayu salib buat kami. Haleluya Yesus. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima
kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di mana Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan jalan yang benar. Kami bersyukur, terima kasih dan kami berhenti untuk mendengarkan apa yang Kau kehendaki kami dengar dan kami pelajari serta kami praktekkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan lahir baru. Ya, ternyata kesulitan menjalankan hidup baru, saudara. Ya, sudah lahir baru, sudah punya hati yang baru, ya, sudah punya hayat yang baru, yaitu hayat Roh Kudus ya, di dalam kita, tetapi kesulitan atau mungkin belum ngerti, saudara, atau sudah ngerti tapi sungkan melangkah, ya, alias imannya mati, saudara. Karena iman ini di samping iman percaya akan darah penebusan Kristus, mati di kayu salib, semua dosa kita diampuni, juga dilanjutkan dengan iman bahwa Dia yang ada di dalam kita sekarang karena telah bangkit, ya, terus masuk ke dalam kita, orang percaya juga akan atau dia rindu menjalankan kehidupannya melalui kita, ya, kepada dunia yang gelap ini, saudara, ya. Dengan kasih yang dari dia ingin mengungkapkan kasihnya kepada dunia yang gelap ini melalui kehidupan kita. Nah, yang kedua inilah yang sulit, saudara. Pengertian sulit mereka yang belum nyampe. Ya. Tetapi kalau sudah sampai, sebetulnya gampang sekali. Ya. Dan luar biasa, sukacita dan berubah dalam hal memandang kehidupan ini, dalam memandang apapun yang ada kita di dunia ini. Ya. Jadi yang kita pelajari sekarang, saudara, bukan masalah lahir barunya, saudara. Ya, bukan masalah penebusan Kristus darahnya, bukan itu. Yang kita pelajari hari-hari ini adalah setelah kita lahir baru, nah inilah yang harus kita lanjutkan dengan hidup baru. Ya. Berubah, saudara, sama sekali ya, dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi masalah, dalam saat-saat baca firman maupun saat-saat menyembah Tuhan, berubah ya, 180 derajat dengan saat-saat masih ya sudah lahir baru tapi masih menggunakan kekuatan daging untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita sudah ngerti nanti, sebetulnya gampang sekali. Ya, apa yang dipandang kita selalu baik materi, maut, kematian, sakit penyakit, persoalan kehidupan, apapun, kalau kita sudah hidup dalam hidup yang baru, akan berubah 180 derajat. Ya. Makanya nggak usah lama-lama, saya bertanya sama orang Kristen, tanya 1-2 patah kata, jawabannya dia ya, berapa kali gitu ngerti langsung, oh ini baru lahir baru, nah, atau belum lahir baru, atau sudah lahir baru tetapi belum menjalankan kehidupan baru. Ya. Dan percayakah saudaraku bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak mempersulit, amin, pasti memberikan yang termudah. Percaya enggak? Ini harus percaya dulu. Kalau nggak percaya ya macet sudah. Dia mau mati, saudara, turun ke dunia menjadi manusia Yesus, menebus dosa kita, mati di kayu salib, menjadikan kita dibenarkan, dan akhirnya dia masuk ke dalam kita. Itu semua tujuannya supaya kita mampu menyelesaikan tugas kita, yaitu mengizinkan dia menjalankan kehidupannya di dalam kita dan melalui kita. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngerti hal yang paling mudah, saudara, ya. Dan kita percaya Tuhan memberi kita cara yang termudah dan
cara satu-satunya ya Yesus Kristus yang melalui salib itu. Nah, sekarang saudara kalau sudah percaya bahwa Yesus enggak mempersulit, kita buka 2 Petrus 1 ayat 3. Ini ayat emas ini saudara, artinya penting sekali. Ya semua ayat penting, tapi ini harus benar-benar dihayati. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu peroleh bagian dalam kodrat ilahi dan meluput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 8. Justru karena itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kaum kasih akan. Sebab apabila semuanya itu ada dadamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi dan berhasil dalam pengenalan akan. Ya, titik sampai di situ, saudara. Jadi kekristenan, saudara, yang kita alami sekarang adalah kekristenan zaman kasih karunia, yaitu sudah selesainya karya Kristus ya, di muka bumi melalui mati dan bangkitnya. Nah, sekarang ini, saudaraku, kita baca ya di ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini sudah diberi kuasa ilahi untuk hidup saleh apa belum kita ini? Amin? Siapa yang belum amin? Angkat tangan. Akan saya datangi rumahnya privat, saudara. Saya terangkan ini. Percaya semua? Kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita bersama dengan masuknya Roh Kudus di dalam kita. Ini ceritanya ini orang yang sudah lahir baru loh ya. Percayanya. Dan ini kuasa ilahi ini di dalam kita ini sudah ada, saudara. Jadi kita nggak usah berusaha susah payah melalui kekuatan sendiri. Yang di bawah memang disebutkan berusahalah untuk kebajikan, kebenaran, pengetahuan dan sebagainya. Tapi itu semua itu usaha yang bersandarkan pada Kristus atau Roh Kudus, kuasa ilahinya yang sudah ada di dalam kita. Nah, untuk bisa kuasa ilahinya ini benar-benar menjalankan pribadinya Dia, Roh Kudus, kita harus mengizinkan saja, saudara. Amin. Nggak usah sulit-sulit, ya. Nggak usah bingung-bingung, jangan dengan usaha sendiri. Kita sudah punya kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus, dengan karakternya, kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya, murah hati, pengendalian diri. Ya, karakter Kristus macam-macam, rendah hati, lemah lembut, dan sebagainya. Itu sudah ada di dalam kita. Bersamaan kita menerima Roh Kudus, yaitu lahir baru. Lah, aku bingung-bingung harus usaha sendiri. Aku harus baik,
harus semangat, harus niat. Sebetulnya nggak seperti itu. Sebetulnya kita izinkan aja, haleluya, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam aku, kuasa-Mu ya, untuk melakukan apapun yang sesuai Kau kehendaki sudah ada di dalam aku. Aku sekarang tahu tugasku adalah mengizinkan Engkau yang ada di dalam aku menyatakan dirimu melalui aku ini kepada dunia yang gelap ini. Dan melalui tindakan-tindakan saya yang keluar daripada dasar kuasa-Mu yang di dalam aku. Gampang apa sulit? Gampang. Yang saya sering contohkan ke Hari waktu itu maupun ke Ima, sebetulnya mudah. Contohnya seorang pria, sulit enggak menjadi pria? Melvin, sulit pria menjadi? Enggak ya? Kalau memang Anda sudah ditentukan pria, sudah ada benih prianya, gen pria, ya otomatis keluar sendiri. Ya, tetapi karena kamu misalkan ini pergaulannya nggak benar, dari kecil ikut-ikutan cewek, perempuan, lama-lama jadi bisa pengennya pakai rok. Seperti itu tidak wajar, karena gen Anda adalah pria, betul enggak? Jadi perhatikan, makanya disebutkan saudara, pergaulan yang jelek mempengaruhi ya kehidupan kita. Disebutkan juga kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang yang hidup dalam kasih karunia, hidup baru itu, kita suatu saat pasti ikut itu. Maka pergaulan itu penting sekali. Ya. Jadi tugas kita sebetulnya hanya amin, Engkau ada di dalam aku, kuasa ilahimu, karaktermu, segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu sudah Engkau wariskan kepadaku. Engkau ada di dalam aku. Tugas kita sebetulnya hanya mengizinkan. Itu yang namanya mudah. Amin. Yang namanya sulit cari sendiri. Kita ini seperti anak raja atau anak konglomerat, saudara. Sudah diwarisi, saudara. Segala sesuatunya. Ya. Nggak usah dari bawah cari uang 5.000, 10.000 dikumpul-kumpulin. Ya. Nggak usah. Kita sudah punya Tuhan yang telah mati di kayu salib, maka disebutkan dia telah selesai, tetelecai, telah selesai. Apa yang aku lakukan sudah saya selesai sempurna, tinggal kau terima dan kau jalani, pasti bisa. Ya, jadi ini kunci menjadi anak Tuhan yang berkemenangan, saudara. Hidup damai sejahtera, sukacita. Ya, dahsyat sekali, saudara. Ini baru namanya Kristen yang dahsyat, Yesus yang dahsyat, saudara. Ya. Yesus yang dahsyat yang benar-benar kita bisa nikmati, maksudnya ya. Kalau cerita sebagai nyanyian Yesus dahsyat sih ya mudah saja. Tetapi benar-benar menikmati bahwa kedahsyatan Tuhan lewat karyanya di kayu salib aku alami. Ini yang gak bisa dibayar dengan emas, perak, permata, apapun di dunia. Gak bisa. Karena ini semua didapat oleh kita. Betul melalui percaya, tetapi itu melalui nyawanya dia di kayu salib. Darahnya yang mahal. Ya, jadi selanjutnya saudara, gak usah sulit-sulit berusaha. Tapi minta petunjuk, penyingkapan Tuhan. Ya, kalau yang belum nyampe, berdoa. Mohon Tuhan, firman ini yang katanya Engkau sudah ada di dalam aku. Kuasa ilahimu udah di dalam aku. Di sini disebutkan untuk mengalahkan dunia. Minta Roh Kudus, singkapkanlah kepada pribadiku. Ya, karena sekedar hanya mendengar begini nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya. Tetapi kalau saudara ada satu klik, ya, firman ini masuk mulai digayem, saudara. Tanya ke Tuhan, dicelikan. Nah, disitulah baru bisa menjalankan kehidupan yang baru, kehidupan yang mengizinkan Roh Kudus ya dengan segala kebaikannya, kuat kuasanya terekspresikan lewat kita. Nah, setelah itu baru belajar baca, ada kebajikan, ada pengetahuan, kan ada bawahnya itu.
Tapi dasarnya itu terus, ya, dasarnya terus bersandar kepada Roh Kudus yang ada di dalam aku. Ya, jadi kalau kita baca terus bingung, nah, kita juga terus kontaknya ke dalam sana, mohon dicelikan. Memang belum tentu langsung diberitahu, ya, bisa berapa jam, berapa hari, nggak tentu. Tapi intinya pasti Tuhan bukakan. Ya, karena Dia Allah yang demikian mengasihi kita, nggak mungkinlah Dia mempersulit kita. Orang tua kita yang di dunia ini aja nggak mungkin ya mempersulit anak-anaknya. Ya. Justru kita yang sering mempersulit diri sendiri. Ya. Dikiranya kekristenan cukup datang ke gereja, cukup baca firman, cukup berpuasa, cukup persembahan, belum cukup. Memang benar ujungnya nanti ke situ. Tapi sebelum sampai ke situ, kita harus mengerti ini dulu, menghayati dan menghidupi firman ini, bahwa ada kuasa ilahi di dalam aku. Wah, luar biasa, saudara. Ya. Jadi pengertian luar biasa ini semua dengan iman ya, bukan dihitung dari materi ya, saudara. Ya. Dan anehnya, ya, kalau kita percaya ini, segala sesuatu walaupun secara mata tidak sesuai, tetapi secara iman kita tetap ada dalam sejahtera Allah. Wah, tapi masalah tetap ada. Ya. Contohnya sekarang berusaha semakin sepi, itu memang harus diakui ada, saudara. Ya. Tetapi bersama Tuhan beda sekali menghadapinya. Ya. Tidak ada kegelisahan, tapi selalu bersandar Tuhan. Yang terbaik bagaimana? Kenyataannya seperti ini. Ya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Mungkin punya pasangan yang sementara ini nggak cocok. Ya. Kalau sudah ketemu ini, menjadikan cocok. Dalam cocok bukan berarti terus nggak ada masalah. Tetapi saat menghadapinya bukan aku lagi yang menghadapi, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Ya. Yang terus menuntun aku menghadapi masalah yang saya hadapi. Sehingga suatu saat kalau kita benar-benar sudah mengerti itu, kita akan mengakui bahwa inilah pasanganku yang tercocok bagi saya. Walaupun belum tentu cocok terus secara duniawi, kedagingan, tapi cocok sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Aku bersyukur untuk itu. Ya, jadi itu perlu benar-benar kita hayati, saudara. Kalau belum, kita mesti nggak ketemu-ketemu, pakainya kedagingan terus, saudara. Maksudnya dengan usaha sendiri. Ya. Daging ini bisa baik loh, saudara. Kedagingan itu maksudnya di dalam Alkitab itu sebetulnya berusaha mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan dengan usaha sendiri. Ya. Bagi Tuhan tidak ada maknanya apa-apa. Ya, contohnya di 1 Korintus 13, ya, coba kita baca. Ya. 1 Korintus 13, ayat 3. Ya, yuk kita baca. 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini ayat, saya teringat, saudara, pada orang yang dengan murah hati membagi-bagikan hartanya. Ya. Tapi belum tentu orang itu membagikannya berdasarkan kasih. Dan di hadapan Tuhan tidak ada faedahnya sama sekali. Saya sedih sekali mendengar begitu, melihat orang-orang yang seperti itu, ya, dengan membagi-bagikan, apalagi terus, ya, coba enggak di atasnya di ayat 2, mulai ayat 1 saja ini. Ya. Ayo baca ini. Ini tentang karunia roh ini. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sekali tidak berguna. Yang ayat 3 supaya 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, meskipun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi baik karunia rohani maupun karunia memberi, ya, duniawi, termasuk memberikan tubuhnya untuk dibakar mati bagi Kristus tanpa dasar kasih. Kasih di sini adalah agape, saudara, agapau. Ya, dengan kata lain, tanpa dasar hidup baru itu yang mengizinkan Roh Kudus, yaitu kasih itu terwujudkan lewat kita, semua itu sia-sia. Waduh, ya, ini luar biasa sekali ayat ini. Ya, jadi memang dengan memberi dengan banyak itu tadi ada kuasa karunia, ya baik bagi pelayanan Tuhan, baik bagi pekerjaan di Tuhan, baik. Tetapi di mata Tuhan itu yang penting kamu bisa menerima aku dan mengimpartasikan pribadiku. Ya, pribadi yang paling kuat adalah agape itu. Ya, setelah itu, setelah kita mendapatkan agape dan impartasikan, kita memberi. Jadi dasar memberinya itu dasarnya kasih, saudara. Ya, kalau enggak, kita memberinya pasti ada dua. Kalau tanpa dasar agape, tanpa dasar mengizinkan Kristus yang hidup sehari-hari di dalam kita menyatakan dirinya, kita pasti akan memberi dua. Satu, ingin mendapatkan kenikmatan karena memberi, rasanya bangga, rasanya dipuji, rasanya waduh aku sudah menunaikan tugasku. Ya. Kedua, takut kehilangan apa yang sudah diberi oleh Tuhan dengan materinya. Ya. Atau kurang banyak, maka saya memberi, akan saya beri semakin banyak supaya aku semakin banyak juga mendapatkan. Jadi dua-duanya punya fokus kepada diri sendiri, betul enggak? Iya pastilah, jujur saja. Ya. Saya pun ngalami dulu. Ya. Jadi kalau memberi saya pikir, oh haleluya itu Tuhan tidak berhutang, oh, beri ini. Dulu ya saya semangat, saudara, beri terus supaya Tuhan memberikan lebih banyak, saudara. Aduh, Tuhan ngomong, salah kamu. Ini bukan untuk materi, ya. Kamu memberi segala sesuatu dasarnya adalah kasih pribadiku, ya, yang menjalankan kehidupannya melalui engkau, dan kamu memberikannya itu dengan kasih yang dari aku. Maka tanpa pamrih dan hanya bersyukur saja. Ya. Satu-satunya memberi rasa menjadikan menghasilkan bersyukur adalah apabila kita memberinya itu dengan dasar agape. Kalau enggak pasti menuntut. Ya, aku sudah baik dengan Anda, Anda pun harus baik dengan saya. Nah, kalau tidak, Anda berarti kurang pengetahuan, kurang kasih. Nah, pokoknya kalau belum benar kamu. Ini memang dunia begitu. Ya, semua sama. Nah, hari ini kita belajar, saudara, jangan seperti itu. Saya bukan anti memberi dan diberi, bukan, tapi dasarnya harus benar. Hidup baru ini, saudara. Ya. Jadi saat memberi, dasarnya adalah kasih. Artinya dalam keseharian kita sudah memang menjalankan dan memberi tanpa pamrih, saudara. Ya. Maka disebutkan kalau kamu memberi,
tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu, kan ada ayatnya. Nah, itu karena itu tanpa pamrih. Ya. Tapi kalau nggak pasti pamrih. Kalau nggak bangga, ya ingin dikembalikan lebih banyak atau takut diambil berkatnya. Dan orang itu memang masih hidup dalam perhambaan, ya, bukan anak. Kalau ini tadi sudah anak, mempelai. Ya, kalau ingin lebih banyak diberkati atau rasanya bangga sudah memberi, berarti Anda masih hidup dalam kutuk hukum Taurat, hidup dalam perhambaan, hamba dosa. Nah, hanya bisa lepas apabila kita mempersilahkan Roh Kudus menjalankan kehidupannya. Itu yang ada di dalam kita. Ya, jadi nanti kalau saudara sudah seperti itu, waduh, memberi adalah sukacita. Ya. Kalau dunia ini nggak ada memberi sukacita, sudah memberi adalah ya mesti minta dihargai atau minta dibalikan lebih banyak atau takut yang sudah ada diambil. Ya, jadi hidup ini dalam keseharian saudara selalu terus-menerus bersandar, berserah sebetulnya ya. Berserah, mengizinkan dia terekspresikan lewat diri kita. Ya, jadi apapun yang terjadi saudara, baik adanya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan kita yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Luar biasa sekali, ada ayatnya. Ya, di Bilangan 23 ayat 5 apa ya, kurang lebih di situ. Tuhan kita, Tuhan yang mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, jadi sekali lagi ini pentingnya, penting dan maha penting. Ya. Memang saudaraku, saya akui kalau sudah lahir baru kita nggak murtad, ya suatu saat meninggalkan dunia ini ya masuk surga. Tapi ingat ya, bagi Tuhan kita nggak cukup seperti itu ya. Karena di Alkitab disebutkan ada tingkat 3 ya, Paulus pernah dibawa ke tingkat 3. Berarti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, mungkin ini di tingkat 1 atau tingkat kurang 1 mungkin apa gimana. Tapi intinya kita dilahirkan kembali, kalau sungguh-sungguh benar-benar kita percaya dan menghargai karyanya, kita akan menuju ke hidup yang baru ya, mengizinkan Kristus ya. Jadi tidak cukup hanya seperti itu saudara, harus menjalankan. Nah, bagaimana saudara ya supaya kita benar-benar bisa ya mengizinkan dia berkarya lewat aku dan di dalam aku, yaitu melalui ya, pengenalan kita akan dia ya, melalui pengenalan kita akan dia. Melalui pengenalan kita akan dia gimana? Ya terus ikuti saudara ya. Ikuti yang di dalam saudara. Bukan banyaknya nyembah, bukan banyaknya baca berarti itu intim, belum tentu ya. Tapi dekat dulu, amin dulu ya. Nah nanti baru baca. Nah, nanti pengen muji Tuhan, pengen nyembah Tuhan, muncul gitu ya. Jadi saat-saat itulah kita menyesuaikan dia ya, karena dia Tuhan ya. Kita kan telah ditebus ya, anaknya menjadi hambanya anaknya. Kita mengikuti dia, itu yang namanya intim ya, karena dia yang punya hidup kita. Amin kan? Contohnya saya punya mobil itu, nanti pulang ke Purwokerto, Engge mau ikut pulang, Engge yang nuruti aku apa aku yang nuruti Engge? Ya iya, mau lewat Jatilawang, mau berhenti dulu di Aji Barang, ya terserah aku, Bok. Kamu gratis lagi, ya kan? Nah iya. Kalau bayar mending ya diborong sedannya ya, misalkan bayar 500.000 saya diantar pulang, lah itu lain lagi. Nah ini kalau Yesus ini gratis, dompleng kita ke dia kan.
Kok malah kita ngatur Tuhan, rasanya sudah intim. Ya, padahal namanya intim, kita harus yang menyesuaikan kepada Dia. Dan ini hanya bisa lewat perenungan, saudara. Dalam keseharian, direnungkan. Sedikit demi sedikit. Jadi ngerti. Ya, karakternya Dia yang benar-benar ngerti gitu loh. Oh, amin. Ini Tuhan kehendaknya begini. Ya. Coba sekarang buka Amos 3 ayat 3. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bisa enggak? Sekarang Engge ikut saya belum ngomong dulu. Ya toh, mesti nanti ribut di jalan, Bob. Nah, ini ceritanya Engge belum biasa ikut saya. Mestinya kan harus tanya dulu mau lewat mana. Nah, tapi dalam hal ini Engge ini bagus ini ya, pengalaman. Nggak pernah lewat mana tanya apa. Yang penting aku ikut di Purwokerto. Kalau lewat utara Cibarang, saya turunnya di daerah Moro. Nah, kalau puji Tuhan lewat selatan, saya turun di terminal. Kemanapun hak untuk menentukan. Begitu. Nah ini Tuhan bukan sama ini. Itu namanya penyerahan. Engge itu menyerahkan haknya. Sebenarnya nggak punya hak pilih. Memang Engge mau nunut ikut saya ya nggak punya hak pilih. Nggak bisa menggerutu, nggak bisa apapun. Ya, dua-duanya harus puji Tuhan. Aku sampai Purwokerto. Kan begitu. Nah, ini. Ya. Penyerahan itu seperti itu. Jangan takut, saudara. Ya. Tuhan akan memberi yang terbaik. Karena saya dulu takut sekali penyerahan. Waduh, nanti kalau saya jadi hamba Tuhan, mau makan apa anak saya dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan cukupkan sampai hari ini. Dan malah berlimpah. Ya, berlimpah. Ya, itu yang perlu saudara ketahui. Satu, sadar bahwa ada kuasa ilahiyah di dalam aku. Terima kasih, itu semua karena karyamu. Kedua, aku untuk semakin bisa menikmati itu, persekutuan itu, dan mengizinkan engkau tersalurkan lewat aku semakin hari harus semakin mengenal engkau. Pengenalan ini adalah bahwa aku posisinya yang telah dibeli, dasarnya adalah darahmu itu. Ya, aku telah dibeli oleh darahmu. Aku mengizinkan segala sesuatu, aku serahkan kepada engkau. Mohon Tuhan, singkapkanlah pribadimu. Aku siap memberi engkau kuasa untuk melangkah melalui aku. Nah, itulah kekristenan yang menjalani hidup baru. Ya, bukan karena banyaknya baca. Nah, nanti bacanya beda. Betul, bacanya beda. Apa lebih banyak daripada dulu? Oh enggak, saudara. Tapi lebih bermutu. Ngerti? Contohnya kita sajalah. Baca koran bisa berapa halaman kan? Sama baca surat cinta yang setengah halaman, beda enggak kualitasnya? Ya beda. Nah itu kita harus sampai seperti itu. Seperti mungkin berapa baris tok gitu. Tapi karena kita ada hubungan cinta kasih dengan yang menulis, kita beda, kualitasnya beda. Ingat terus dan ingin selalu menjadikan yang menulis itu bahagia. Ya. Mungkin minta keripik. Oh, seminggu kemudian baru berangkat, hari ini sudah beli keripik, barangkali lupa. Betul enggak? Karena namanya cinta. Jadi kepinginnya supaya orang itu senang. Nah, ini baca ini hasilnya gitu. Oke? Puji nama Tuhan. Ya, jadi hanya dua saja itu. Ya, kuasa ilahinya telah ada di dalam kita. Ya. Nah, kedua, untuk semakin mengenal Dia secara pribadi melalui yaitu sering digayem ngomong di sini, puji Tuhan. Kalau mimpi juga, mimpi, oh ya Tuhan terima kasih. Nah aku masih bingung Tuhan, coba singkapkan. Jadi semua itu adalah alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya. Mari kita tutup
Alkitab kita. Selanjutnya, puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini juga kami telah memperingati karya-Mu di kayu salib. Kami percaya yang ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau ya Tuhan, terus Engkau berkarya mencelikan mata rohani kami bahwa sebetulnya kami anak-anak-Mu yang demikian dikasihi oleh Engkau, dan Engkau memberikan kami kemudahan-kemudahan untuk bisa benar-benar mempraktekkan atau mewujudkan kasih-Mu kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini. Dan sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang dari Engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Pulanglah dengan menerima ini, kasih ini, dan selalu menikmati kasih tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah menerima dan percaya, katakan amin.